Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat madrasah, selamat datang di podcast MTS Negeri 11 Indramayu. Di podcast ini kita akan berbagi kisah inspiratif, pengalaman seru dan juga semangat belajar dari keluarga besar MTS Negeri 11 Indramayu. Kali ini bersama saya Zulfatun Niswah. Dan hari ini adalah hari yang sangat bersejarah karena ini adalah episode perdana kita, ya. Kali ini kita akan mengobrol dengan sosok yang sangat luar biasa, wanita inspiratif di balik kemajuan MTS Negeri 11 Indramayu. Langsung saja kita sambut Ibu Hajah Fatihah SAG MSI. Beliau adalah Kepala Madrasah MTS Negeri 11 Indramayu. Assalamualaikum Ibu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan baik. sehat ya, alhamdulillah. Baik Ibu, ini sebenarnya saya sangat campur aduk sekali perasaannya karena ini adalah momen pertama kali saya sebagai host dan juga tentunya sangat senang karena bisa berkesempatan mengobrol dengan Ibu Hajah secara langsung di podcast kali ini. Baik Ibu Haji ya, berkaitan dengan MTS 11 Indramayu nih, tentunya Ibu sudah sangat kuat hubungannya ya Ibu ya. Karena saya dengar-dengar juga Ibu dulunya memang mengajar di MTS ini ya sebelum menjadi kepala madrasah. Betul itu Bu? Betul ya. Betul sekali. Bagaimana itu Bu awal perjalanannya dari pada saat menjadi guru kemudian sekarang sudah menjadi kepala madrasah? Ya, yang pertama diucapkan terima kasih untuk Mbak Zulfah yang kali ini mengundang saya untuk kegiatan podcastnya yang tadi sudah disampaikan merupakan podcast yang perdana ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran podcast ini untuk MTS Negeri 11 Indramayu. Semoga tim kreatifnya terus berinovasi dan berjalan dengan sukses dan maju untuk MTS Negeri 11 Indramayu. Mengawali karir tentunya bincang-bincang ini kita duduk santai ya, berbicara santai seperti halnya kita ngobrol bareng di ruang tamu sendiri ya. Mengawali karir di madrasah ini memang cukup lama menjadi guru di MTS Negeri 11 Indramayu ini yang sebelumnya namanya juga MTS Negeri Cikedung. Waktu itu saya bertugas di sini tahun 2003. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah dengan tekad yang kuat, dengan dukungan teman-teman dan juga doa keluarga, akhirnya saya terinspirasi dengan tokoh-tokoh wanita yang sudah artinya sukses untuk berkarir dan tentunya diniatkan untuk bisa mengabdi dan juga bermanfaat bagi saya khususnya selaku guru. Alhamdulillah dengan ridho Allah akhirnya saya dipromosikan atau mengikuti asesmen dan lulus diangkat menjadi kepala madrasah. Tentunya dengan pengalaman yang sangat panjang dari mulai sekolah yang satu ke sekolah yang lain dengan juga sebelumnya menjadi guru dan akhirnya dengan doa juga saya bisa kembali ke MTS Negeri 11 Indramayu ini tentunya dengan artinya rasanya pulang kembali ke tempat asal dulu saya berkarir dan juga berjuang. Tentunya harapannya alhamdulillah saya bertemu kembali dengan saudara-saudara, tentunya teman-teman saya, guru-guru hebat yang ada di MTS Negeri 11 Indramayu ini. Tentunya harapan besar dan juga tanggung jawab besar yang ada di pundak saya yang dulu jadi guru sekarang jadi kepala madrasah tentunya lebih besar tanggung jawabnya. Dan tidak mudah juga karena banyak tantangan dan yang harus diperjuangkan bagaimana madrasah ini menjadi besar dan harapannya madrasah ini disukai dan dicintai oleh masyarakat sekitarnya. Tentunya lebih maju dan lebih sukses lagi. Dan mungkin
itu yang saya harapkan kembali di sini. Mudah-mudahan teman-teman kita, teman-teman hebat kita ini tetap berkomitmen untuk berjuang, bekerja, mencari ridho Allah di madrasah ini. Mudah-mudahan dengan doa dan juga tekad yang kuat menjadikan madrasah ini lebih maju dan lebih sukses. Wah, sangat luar biasa sekali ya teman-teman, sahabat madrasah semuanya. Beliau ini sangat luar biasa sekali kisah perjalanannya dari seorang guru, kemudian beliau terinspirasi dengan perempuan-perempuan yang berkarir dan akhirnya beliau memilih karirnya untuk lebih ke jenjang yang lebih tinggi ya Bu ya, menjadi kepala madrasah. Baik nih Bu ya. Pada saat dulu kan menjadi guru, kemudian sekarang menjadi kepala madrasah. Kemudian nih Bu ya, perubahan apa sih yang paling dirasakan? Perubahan drastis apa yang dirasakan saat dulu mengajar hingga sekarang menjadi kepala madrasah itu apa perubahannya? Tentunya banyak perubahan. Banyak ya Bu ya. Banyak perubahan yang menurut saya yang tentunya tidak bisa juga kita hitung satu persatu. Tetapi yang nampak adalah program-program yang ada di madrasah kita. Harus tentunya program ini program yang tentunya yang mendukung atau yang diminati oleh banyak siswa dan juga wali murid selaku stakeholdernya dan juga masyarakat sekitar. Bagaimana program-program yang ada di madrasah kita ini diterima oleh masyarakat sekitar. Tentunya tidak lupa juga program yang ada di MTS Negeri 11 Indramayu ini harus semuanya mengacu pada visi madrasah kita yang sudah kita buat bersama. Tentunya program itu harus seiring dengan visi misi yang ada di madrasah kita. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu juga program itu kita laksanakan dengan tentunya artinya dengan secara bertahap. Mudah-mudahan tahapan demi tahapan, baik itu program kegiatan belajar mengajarnya, program kegiatan akademik dan non akademiknya, mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Tentunya harus dengan komitmen yang kuat dari semua guru dan juga tenaga kependidikan yang ada di madrasah ini. Dan program semua itu akan berjalan dengan baik apabila kita bisa bersatu, bisa kompak, bisa solid melaksanakan semua program yang ada. Insya Allah tadi program ini harapan saya insya Allah akan berhasil. Ya, mudah-mudahan. Oke, baik ya. Jadi perubahannya memang sangat berbeda ya, baik dari segi programnya, kemudian dari lingkungan madrasahnya ya Bu ya. Tapi sarananya. Jadi banyak perubahannya dari saat dulu mengajar hingga sekarang gitu ya Bu ya. Nah, melihat Ibu yang sekarang sudah sukses menjadi kepala madrasah, tapi Ibu juga ternyata seorang ibu ya, ibu rumah tangga dan juga memang seorang istri dan juga berhasil mendidik anak-anaknya dan bahkan sekarang anaknya masih sedang duduk di bangku kuliah ya Bu ya. Masih ada yang. Bagaimana sih Bu cara membagi waktunya nih antara kesibukan di madrasah dan juga kesibukan sebagai seorang ibu yang berhasil mendidik anak-anaknya? Tentunya siapapun seorang ibu itu banyak jabatannya, apalagi yang sudah berkarir ya, di samping karir menjadi pegawai atau di tempat kerjanya juga harus mengurus rumah tangganya. Jadi istri bagi seorang suami, jadi ibu dari anak-anaknya juga ingin bisa bermanfaat bagi masyarakatnya. Jadi mungkin dalam membagi waktu itu kita membagi waktu dengan sebaik mungkin ya, bagaimana waktu untuk bekerja, untuk berkarir dan juga bagaimana untuk anak-anak di rumah dan juga suami, juga untuk masyarakat. Karena ibu di samping berkarir dan juga sekarang menjadi kepala madrasah, ibu juga aktif di organisasi dan juga majelis taklim ya. Semua itu ibu niatkan agar apa yang dilakukan, apa yang banyak
pembelajaran yang ibu lakukan dan belajar tidak pernah bosan untuk belajar menjadi lebih baik, dan juga sesuai dengan ajaran kita bahwa manusia yang baik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi sama. Tentunya kita mengajak, ibu mengajak bersama teman-teman guru hebat, bersama tenaga kependidikan yang hebat, juga ibu-ibu yang lainnya, agar tidak pernah bosan untuk berbuat baik. Berikan yang terbaik untuk madrasah kita, berikan yang terbaik, apalagi di Kementerian Agama ya, kita dituntut untuk menjadi contoh yang baik, entah itu di tempat kerja ataupun di lingkungan masyarakat. Harus siap selalu menjadi teladan yang baik. Wah, menyejukkan sekali kalimat beliau ini ya, teman-teman sahabat madrasah semuanya. Jadi memang beliau ini punya moto yang sangat luar biasa, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Baik nih Bun ya, sekarang kan kita zamannya sudah zaman teknologi ya, sahabat madrasah sekalian. Lalu menurut ibu sendiri bagaimana sih Bu tantangan yang harus kita hadapi nih, apa saja tantangan terbesar menurut ibu yang kita hadapi sekarang di madrasah ini nih? Karena kan zamannya sudah teknologi ya Bu ya. Betul. Jadi untuk perkembangan zaman yang sekarang zaman teknologi ini tidak bisa terhindari dan juga harus keniscayaan ya, harus mengikuti juga. Tantangannya juga cukup besar. Baik tentunya ada positif dan juga negatifnya. Dari segi positif kita juga lebih mudah untuk mengakses informasi-informasi baik yang terutama informasi terbaru ya, terkait dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan pendidikan ya. Tentunya Bapak Ibu guru juga sangat mudah untuk mengakses, berinovasi dengan berkolaborasi dengan digital ini. Tetapi tantangan besarnya juga bagi anak-anak kita ya, kadang motivasi belajar itu agak menurun ya, agak berkurang. Jadi tantangan guru juga besar juga, artinya harus selalu berinovasi bagaimana caranya agar siswa bisa belajar dengan baik dan fokus. Oleh karena itu digitalisasi harus, tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah tentang pendidikan karakter. Ini pendidikan karakter harus selalu tertanam dalam diri kita selaku pendidik dan juga untuk anak didik, agar menjadi anak didik yang mempunyai masa depan yang gemilang dan juga berakhlakul karimah. Nah, benar sekali ya sahabat madrasah semuanya. Meskipun sekarang eranya era digital, era teknologi, tapi tetap kita tujuan pendidikan itu sama ya Bu ya. Untuk menciptakan generasi yang berilmu dan juga beradab, berakhlak ya, seperti itu ya Bu ya. Nih baik nih Bu, sebelum kita menutup sesi akhir kita ini, ada pesan buat guru-guru keluarga besar MTS Negeri 11 Indramayu ini Bu. Oh siap. Untuk pesan terakhir untuk semua teman-teman guru hebat yang ada di MTS Negeri 11 Indramayu, teruslah berjuang dan jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Jadi kebaikan yang kita lakukan dan kita laksanakan, juga teladan yang kita laksanakan di madrasah ini akan kembali kepada diri kita. Terus kebaikan itu juga kita lakukan baik di madrasah maupun di masyarakat. Karena pegawai Kementerian Agama itu harus selalu menjadi contoh teladan. Apalagi kita juga selaku seorang guru yang tentunya segalanya akan ditiru ya. Jadi berilah teladan yang baik itu teladan itu akan ditiru oleh teman-teman kita teman sejawat kita maupun oleh peserta didik kita dan juga lingkungan masyarakat kita. Fastabiqul khairat, terus kita laksanakan, mudah-mudahan apa yang kita impikan untuk madrasah ini lebih baik
tercapai. Amin. Amin. Baik Ibu ya, itu untuk pesan-pesan untuk guru tadi sudah disampaikan. Nah Bu, pastinya nih untuk podcast ini pasti akan ditonton oleh siswa-siswa kita MTS Negeri 11 Indramayu dan juga para alumni nih pastinya nih. Ada pesan juga buat murid-murid dan juga alumni yang sudah lulus gitu dari Ibu Haja Fatihah. Siap. Untuk pesan untuk semua murid. Alhamdulillah untuk alumni siswa-siswi MTS Negeri 11 Indramayu juga sudah banyak yang menjadi orang yang sukses. Jadi teruslah berkarya, teruslah berbuat baik. Begitu juga dengan siswa-siswi MTS Negeri 11 Indramayu yang masih belajar. Jangan pernah lelah untuk belajar. Terus belajar, mencari ilmu karena ilmu itu akan bermanfaat bagi diri kita dan juga semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses, anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, juga anak yang berilmu dan berakhlakul karimah. Oke, baik. Begitu ya. Sahabat madrasah, pesan dari Ibu Kepala kita yang sangat luar biasa ini tentunya harus tetap semangat belajar dan jangan mudah menyerah ya. Baik, mungkin cukup ya Ibu Haja Fatihah untuk sesi episode perdana kita ini. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Sama-sama Mbak Zulfa, terima kasih juga, terus berinovasi, berkarya. Begitu juga dengan yang sekarang hadir bersama kita selaku tim kreatif podcast MTS Negeri 11 Indramayu. Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk sahabat madrasah yang sudah menonton episode perdana kita dan nantikan episode-episode selanjutnya yang sangat inspiratif tentunya dan juga berbagai pengalaman seru dari keluarga besar MTS Negeri 11 Indramayu. Saya Zulfatun Niswah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.